Kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang memiliki pikiran Kristus. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Memiliki pikiran Kristus. Ya. Mari buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Yang di rumah, 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Udah dapat semua? Nah ini ya, saya baca untuk kita semua. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Suatu apa? Kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat yang ke-16, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, khususnya di ayat yang ke-16 ya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itulah sebabnya tema kita adalah memiliki pikiran Kristus. Saudara, setiap hari kita berpikir ya. Kita punya proses berpikir karena memang kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan istimewa. Yang mengerti katakan amin. Ya. Tetapi sadar atau tidak sadar, pikiran kita hanya dapat dikuasai oleh Tuhan atau roh dunia. Kalau kita mengizinkan pikiran kita dikuasai oleh pikiran Kristus, nanti kita akan melihat apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebaliknya, kalau kita mengizinkan pikiran kita dikuasai oleh roh dunia atau pikiran-pikiran duniawi, maka apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Nah, saya baca 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12 ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, kalau saudara perhatikan, firman Tuhan katakan Kain itu berasal dari si jahat. Apa artinya berasal dari si jahat? Artinya berasal dari si jahat itu dia mengizinkan pikirannya itu dikuasai oleh iblis. Dia mengizinkan pikirannya dikuasai oleh roh jahat. Itulah sebabnya ayat firman Tuhan katakan Kain itu berasal dari si jahat. Pikirannya dikuasai oleh roh dunia. Ya, karena Kain mengizinkan pikirannya dikuasai oleh roh jahat atau iblis itu, maka perbuatannya, segala perbuatannya jahat. Bukan hanya dia membunuh adiknya, tetapi segala perbuatannya jahat. Tetapi sebaliknya, perbuatan adiknya itu benar. Kenapa perbuatan adiknya benar? Karena dia mengizinkan pikirannya dikuasai oleh roh Allah. Pikiran-pikiran sorga, pikiran-pikiran ilahi. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita memiliki pikiran Kristus hari-hari ini. Saudara, ada sebuah istilah yang mengatakan pikiran ini adalah medan pertempuran. Ya, medan perang. Apakah kita memikirkan hal yang positif atau yang negatif? Apakah kita hidup benar atau hidup di dalam dosa? Itu setiap hari kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Di mana di pikiran kita ini adalah pusat pertempuran, pusat perang. Kebenaran atau dosa. Taat atau tidak taat. Taat atau memberontak. Saudara,
pang ke kiri atau ke kanan, atau kita lurus jalannya. Kita jujur atau menipu atau bohong. Kita melakukan kebenaran atau tidak, itu diolah di pikiran kita. Benar ya? Diolah di area pikiran kita. Kita marah atau sabar. Ya? Waktu ada sesuatu yang memancing emosi kita, kita memilih untuk marah atau sabar. Itu semua medan pertempurannya di pikiran. Ya. Bahkan kita setia atau tidak setia. Kita memilih ibadah atau tidak. Ya, melakukan yang benar atau yang tidak benar, melakukan kejahatan atau melakukan kebaikan. Kita mengasihi atau membenci. Kita dendam atau mengampuni. Waktu kita ada di satu komunitas, kita memilih untuk membicarakan hal-hal yang benar atau justru menggosip, mencemooh, menjelekkan orang lain. Waktu kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan, kita memilih untuk menyerah atau justru kita bangkit. Kita memilih untuk putus asa atau justru kita bangkit. Semuanya itu diproses di pikiran. Pikiran adalah medan pertempuran, ya. Saudara, memiliki pikiran Kristus menentukan hidup kita. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka hal itu akan menentukan hidup kita ke depan. Kain, dia memilih untuk memiliki pikiran iblis. Itulah sebabnya dia berasal dari si jahat, pikiran roh dunia. Dan itu menentukan masa depan hidupnya. Apa masa depan hidupnya? Ketika segala perbuatannya jahat, bahkan dia membunuh adiknya. Dia dikutuk oleh Tuhan. Ya, dia dikutuk oleh Tuhan, bahkan dia menjadi seorang pengembara. Hidupnya serba sulit, hidupnya serba susah, bahkan dia jauh dari Allah. Dia memberontak kepada Tuhan karena pikirannya dikuasai oleh roh dunia. Ya, ini menentukan hidup kita ke depan. Kalau pikiran kita memikirkan hal-hal duniawi, maka kita akan menuainya ke depan. Saudara, kalau belajar tentang hidupnya Kain, dia sudah membunuh adiknya. Ketika selesai membunuh adiknya, Tuhan bertanya, Kain, di mana adikmu? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Kain sudah membunuh adiknya Habel? Tuhan tahu. Tuhan butuh kejujuran Kain. Lalu apa jawab Kain? Kain bilang begini, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Saudara perhatikan, apakah aku penjaga adikku? Dia membohongi Tuhan dalam hidupnya. Seandainya kalau dia jujur lalu dia memohon ampun kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku telah melakukan dosa, aku telah melakukan kesalahan. Saya percaya dia akan mendapat pengampunan kalau dia menyadari hal itu. Tapi dia tidak melakukan hal itu karena memang pikirannya sudah dikuasai oleh roh dunia. Dia berasal dari si jahat. Dan konsekuensinya adalah dia menjadi seorang pengembara. Dia dikutuk, bahkan kalau dia bekerja, dia tidak akan mendapat hasil apa-apa. Bahkan kita melihat keturunannya Kain. Mereka adalah keturunan yang jahat, yang memberontak kepada Tuhan. Keturunannya juga adalah keturunan pembunuh. Saudara, mari kita memiliki pikiran Kristus yang mengerti, katakan amin. Ya. Pikiran Kristus menentukan kita memiliki damai atau tidak. Kalau kita memiliki pikiran dunia, kita akan dipaksa untuk hidup dalam kekhawatiran. Pikiran duniawi kita akan dipaksa, kita akan dibawa untuk meragukan Allah. Tetapi pikiran Kristus, kita akan diarahkan untuk kita tetap percaya kepada Kristus yang mengerti, katakan amin. Ya, itulah sebabnya pikiran Kristus menentukan hari depan kita, menentukan kebahagiaan kita, menentukan kita merasa damai atau tidak. Saudara perhatikan di ayat yang ke-16 ya. Bagian yang terakhir saya baca lagi untuk kita semua ya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya katakan tadi bahwa manusia dia hanya dapat dikuasai oleh dua hal pikirannya. Pikiran dunia atau roh dunia atau pikiran Kristus. Hari-hari ini saudara, manusia sedang diarahkan
untuk berpikir, untuk apa ibadah? Untuk apa baca firman? Untuk apa memberikan persembahan di gereja? Padahal seharusnya kita melakukan di gereja untuk Tuhan. Untuk apa? Karena hari-hari ini susah. Pikiran dunia akan mengarahkan kita ke sana, saudara ya. Bahkan pikiran dunia mengarahkan kita untuk mementingkan diri kita sendiri. Tidak lagi memperhatikan sesama. Itu pikiran dunia. Padahal pikiran Kristus, bagaimana dia datang ke dalam dunia untuk memberikan nyawanya bagi kita semua. Yang mengerti katakan amin. Bahkan dia mati di kayu salib, dia melayani. Pikiran dunia lebih mementingkan diri sendiri. Saya harus dilayani. Saya harus diutamakan. Setelah saya baru kamu. Itu pikiran dunia. Ya. Semuanya untuk diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri. Pikiran dunia adalah selalu mencari perkenanan manusia. Wow, ini dia. Siapa saya? Kalau sampai di komunitas, punya perkumpulan, selalu mencari perkenanan manusia dibanding perkenanan Tuhan. Walaupun hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, asal aku berkenan di hadapan manusia. Itu pikiran dunia. Tapi pikiran Kristus adalah dia mencari perkenanan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, tidak peduli dia dikatakan ketinggalan zaman. Tapi selama dia berada dalam kehendak Tuhan, dia akan menjalani itu. Walaupun mungkin dijauhi, walaupun mungkin tidak disenangi. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh pikiran Kristus dalam hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Amin ya. Kalau hari-hari ini kan, ya orang dunia bilang salah-salah sedikit tidak apa-apa, benar ya? Ya, melanggar sedikit tidak apa-apa. Kita kan masih hidup dalam dunia. Kadang-kadang kelihatannya biasa ya, tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki pikiran Kristus, harus hidup benar. Yang mengerti katakan amin ya. Dunia memang sedang memutarkan balikan. Kadang-kala mana yang benar, mana tidak benar, kita sulit untuk memilahnya. Kalau kita tidak punya pikiran Kristus, maka kita akan terbawa oleh pikiran dunia ini. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita memiliki pikiran Kristus. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-16. Ini contoh ya, berbicara tentang pikiran dunia atau orang yang dikuasai oleh pikiran yang bukan dari Kristus. Matius 16. Saudara berikan pembatas di dalam 1 Korintus 2 tadi. Matius 16 ayat yang ke-23. Si Tuhan. Sudah dapat semua? Matius 16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah apa? Iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan siapa? Iya, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, kita tahu kisah ini adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus memberitahu penderitaannya, bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, dia akan menderita. Tapi tiba-tiba Petrus menghalangi Tuhan Yesus. Dia menghalangi supaya Yesus tidak mengalami penderitaan. Padahal Yesus datang ke dalam dunia memang untuk itu, untuk menyerahkan hidupnya. Tapi Petrus menghalangi Yesus. Ketika Petrus menghalangi Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem, apa kata Tuhan Yesus? "Enyalah engkau, hai iblis." Apa maksudnya? Artinya adalah Petrus mengizinkan pikirannya dikuasai oleh iblis. Yesus berkata, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Allah sedang memikirkan keselamatan manusia. Allah sedang memikirkan kebaikan kita. Tapi Petrus justru mencegah hal itu supaya manusia binasa. Dia pikirannya dikuasai oleh iblis. Saudara, penting sekali kita
berpikir di dalam Tuhan itu memikirkan hal-hal kepentingan untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, maka kita akan mengerti benar bahwa kita hidup dalam rencana Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka kita akan mengerti, kita akan paham bahwa kita memang ada dalam rencana Tuhan. Hidup kita ada di tangannya. Sehingga kalaupun kita sulit, kalaupun kita susah, kalaupun kita menderita, kita akan berkata kepada diri kita, aku ada dalam rencananya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Aku ada dalam rencananya Tuhan. Orang yang ada dalam rencana Tuhan bukan berarti dia luput dari tantangan. Bukan berarti dia luput dari tetesan air mata. Bisa saja dia menangis mungkin karena persoalan yang dia alami. Tapi kita ada dalam rencana Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel mereka masuk ke perbudakan di tanah Mesir selama 430 tahun. Apakah mereka tidak ada dalam rencana Tuhan? Mereka ada dalam rencana Tuhan. Bahkan jauh sebelum mereka masuk ke dalam perbudakan, Allah sudah berfirman kepada Abraham bahwa keturunanmu mereka akan menjadi orang asing di negeri orang selama 400 tahun. Ya, meskipun ada ayat yang lain berkata 430 tahun, itu hitungan umumnya ya. Jadi 400 tahun mereka diperbudak ya. Kalau 30 tahun mereka belum diperbudak. Apakah mereka tidak ada dalam rencana Tuhan? Mereka ada dalam rencana Tuhan. Mereka menderita. Tuhan izinkan itu. Bahkan ketika mereka ada di Babel selama 70 tahun. Mereka ada dalam rencana Tuhan. Itulah sebabnya, kalaupun saudara menghadapi tantangan hari ini, baik dalam keluarga pekerjaanmu, katakan kepada dirimu, aku ada dalam rencana Tuhan. Amin. Amin ya. Sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, waktu aku sakit, waktu aku susah, aku ada dalam rencana Tuhan. Kita tahu bersama bahwa rencana Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan. Yang percaya katakan amin. Tapi rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Dia adalah Bapa yang baik. Selalu saya katakan, Bapa yang baik, dia akan melakukan yang terbaik bagi anaknya. Waktu dia menangis, anaknya menangis minta sesuatu, dia akan memberikan kepada anaknya selama dia memiliki apa yang diminta oleh anaknya. Tuhan pemilik segala sesuatunya. Sehingga mustahil waktu kita membutuhkan sesuatu, dia tidak memberikannya. Yang mengerti katakan amin. Selama itu adalah kebutuhan. Kadang-kala kan kita minta yang bukan kebutuhan ya. Oh Tuhan, saya mau ini dan itu. Tapi itu belum kebutuhan ya. Kalau kebutuhan, saya percaya itu Tuhan berikan, amin. Haleluya ya. Aku ada dalam rencananya Tuhan. Sama-sama katakan, aku ada dalam rencananya Tuhan.